Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Putri dari Prodi Analis Kimia. Di sini saya akan membahas salah satu percobaan dari praktikum kimia organik yang berjudul isomer geometri. Sebelum kita mengetahui tata cara dan hasil pada percobaan ini, marilah kita mengetahui apa itu isomer geometri. Isomer geometri merupakan isomer yang disebabkan oleh perbedaan letak atau gugus di dalam ruangan. Isomer geometri sering juga disebut dengan isomer Cistrand. Isomer ini tidak terdapat pada kompleks dengan struktur linear, trigonal planar, dan tetrahedral, tetapi isomer ini terdapat pada kompleks planar segi empat dan oktahedral. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu Erlenmeyer, corong Buncer, pemanas Bunsen, labu bulat, dan alat penentu titik leleh. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu kertas saring, anhidrat mileat, dan HCl pekat. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang isomer geometri. Selanjutnya kita akan mengetahui cara kerja dan pembahasan pada setiap perlakuannya. Berikut penjelasannya. Cara kerja pada percobaan ini yaitu Aquades dimasukkan ke dalam Erlenmeyer lalu dididihkan, kemudian ditambahkan dengan anhidrat meleat selagi masih panas. Di sini, penggunaan Aquades berfungsi sebagai pelarut sehingga mempermudah terjadi pembukaan ikatan pada senyawa siklik dari anhidrat meleat dan terbentuknya karbokation. Kemudian, proses pendidihan Aquades bertujuan agar anhidrat meleat dapat cepat larut. Lalu, kenapa anhidrat meleat ditambahkan ketika panas? Itu bertujuan untuk memutuskan ikatan CO. Pada perlakuan ini, larutan yang dihasilkan tidak berwarna. Dan hasil tersebut menandakan bahwa anhidrat meleat larut semua dalam Aquades. Kemudian didapatkanlah larutan. Larutan tersebut didinginkan dengan air es sampai mengendap dengan sempurna. Proses pendinginan ini bertujuan untuk proses kristalisasi dengan menurunkan kelarutan produk asam meleat. Pada perlakuan selanjutnya, larutan disaring dengan corong Buncer, kemudian dikumpulkan kristal asam meleat yang terbentuk, lalu dikeringkan, kemudian ditentukan titik lelehnya. Tujuan penyaringan pada perlakuan ini untuk memisahkan endapan asam meleat dari hasil hidrolisis anhidrat meleat. Kemudian, tujuan dikeringkan yaitu agar kristal terbentuk dengan sempurna dan tidak ada lagi larutan di dalam kristal tersebut. Lanjut ke perlakuan selanjutnya. Fitrat yang telah dihasilkan dimasukkan ke dalam labu bundar, kemudian ditambahkan HCl pekat. Pada proses penambahan HCl merupakan proses untuk merubah asam meleat menjadi asam fumarat. Lalu fungsi dari penambahan HCl yaitu sebagai katalis yang digunakan untuk memprotonasi salah satu gugus karbonil sehingga ikatan rangkap pada atom karbon dapat beresonansi dan terjadi rotasi pada ikatan tunggal. Kemudian didinginkan pada suhu kamar, lalu disaring kembali dan dikumpulkan kristal yang terbentuk pada corong Buncer. Itulah dia cara kerja dan pembahasan pada setiap perlakuannya. Pada percobaan ini didapatkan hasil yaitu titik leleh pada asam meleat yaitu sebesar 130 derajat Celcius. Kristal asam meleat yang dihasilkan yaitu berwarna putih dan kristal asam fumarat yang dihasilkan juga berwarna putih. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini yaitu 1. Isomer ruang terjadi akibat perbedaan konfigurasi elektron atau susunan atom-atom dalam ruangan. Yang kedua, asam meleat
dan asam fumarat dapat disintesis dari asam maleat anhidrat. Itulah dia penjelasan tentang percobaan ini, yaitu isomer geometri. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.